Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati
kasih dan anugerah-Mu. Kami nikmati firman-Mu, Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu. Haleluya. Oh, oh. Kami nikmati kasih setia-Mu. Haleluya. Semakin dalam memasuki-Mu, Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati hidup-Mu. Terang-Mu menyinari seluruh hidup kami, Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan kami puas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Di hadirat-Mu kami bebas, di hadirat-Mu kami puas karena ada hidup yang berlimpah.
Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami lihat, dan tak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang belum pernah muncul dalam hati kami. Itulah yang kau sediakan bagi semua yang mengasihimu. Haleluya, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu setiap hari Tuhan. Boleh mendengarkan perkataan-perkataan yang baru setiap hari. Perkataan-Mu selalu segar dan baru setiap hari Tuhan. Terima kasih. Percaya ketika Engkau memberitahukan hikmat-Mu bagi kami, maka kami beroleh pengertian-pengertian yang baru. Semuanya dari Engkau, oleh Engkau. Bagimu-lah Tuhan segala kemuliaan. Perkataan-Mu mengubahkan kami. Haleluya. Silakan Tuhan Engkau kembali mengajari kami. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua. Sekali lagi yang di radio shalom. Oke, baik. Tuhan, saudara, ada yang mau sharing? Silahkan. Kayak serba-serbi gitu kan. Haleluya. Seperti tadi ya, Bu Rahel sharing ya, atau kayak konfirmasi mungkin ya. Itu penting juga ya, supaya dari situ kita, itu sebetulnya apa ya, yang membuat kita itu semangat terus untuk mengikuti setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Bahkan tidak takut berjalan bersama dengan Tuhan. Tadi ininya begini ya. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan, atau kalau sekarang kan kita baca ya, kan itu kan firman Tuhan. Nah, walaupun itu 30 tahun yang lalu, ketika kita baca sekarang, kalau 30 tahun yang lalu ketika mereka mendengar, itu tepat untuk mereka, untuk keadaan mereka saat itu. Kejadian-kejadian seperti sekarang kan dulu kan belum terjadi gitu. Jadi ketika mereka menerangkan di situ, ketika diterangkan di situ, itu kan cocok untuk zaman mereka juga di situ. Sementara sekarang kan kilatnya sudah memancar nih. Kan ceritanya kan begitu. Kan nama mereka itu kalau sudah lihat di internet juga, dulu kan dikenal dengan kilat dari timur sebetulnya.
Lalu terakhir Gereja Tuhan yang Maha Kuasa kan. Dan kalau lihat di websitenya, nama website mereka itu ada beberapa itu. Karena mungkin juga di ini ya, mungkin ada yang pernah di ban gitu kan, gimana gitu kan. Kan kalau untuk di ban ini kan begitu banyak orang misalnya yang mengatakan itu tidak cocok, ini begini-begini. Itu kan ditampung sama YouTube misalnya. Berapa suara masuk, setelah cukup di ban saja. Makanya kadang-kadang kalau YouTuber-YouTuber yang mungkin ada orang apa ya, sakit hati terhadap mereka, padahal kontennya mungkin konten yang bagus sebetulnya, ya. Jadi kalau ada orang yang melaporkan ini nggak cocok, bahkan ada yang konten apa ya, sebetulnya konten dia konten politik gitu ya, dia nggak pernah membicarakan tentang apa gitu, tentang masalah-masalah misalnya tentang keasusilaan lah gitu kan. Tetapi orang bisa buat gitu loh. Dan ternyata kenapa ditutup dia atau biasanya di ban itu di apa ya? Ditutup atau dinonaktifkan selama berapa waktu gitu. Berarti itu model mereka. Jadi makanya mereka juga begitu kan. Ya, jadi kadang-kadang ada dinonaktifkan seperti itu gitu. Jadi makanya nama mereka juga kalau lihat di websitenya ada yang tentang kerajaan, tentang apa gitu ya. Saya lihat beberapa itu. Di Facebook juga begitu gitu. Nah, tapi kalau yang ini yang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini kayaknya cukup apa ya? Cukup mungkin terlindungi ya. Bisa bertahan kalau lihat semua itu ya. Dan ternyata dia update terus mereka. Jarang website yang bisa terus diupdate gitu. Nah, jadi saudara itu sekilas tentang itu. Nah, yang mau saya itu kan tadi itu dari sharing tadi Bu Rahel ya, sebelum kita mulai, bahwa firman Tuhan yang mereka dengar pada waktu itu gitu, sama mungkin kita baca hari ini, kita dengarkan hari ini. Tetapi yang kita dengarkan hari ini bahkan di tingkat manapun keadaan kerohanian kita, di tingkat manapun, itu bisa gitu. Bahkan sampai anak-anak sekalipun itu bisa gitu. Bisa semua gitu. Nah, jadi itulah keajaiban daripada firman gitu. Jadi kenapa saudara orang-orang misalnya kenapa agama-agama itu bisa mempertahankan keyakinan mereka? Kenapa bahkan mereka benar-benar mati-matian membela agama mereka? Bukankah karena mereka percaya terhadap perkataan-perkataan itu? Sekalipun ada orang yang memberitakan negatif misalnya terhadap nabi yang mereka ikuti, kenapa mereka bisa bela semua? Kan banyak sekali saudara, kalau kita lihat ya, keputusan-keputusan yang diambil oleh nabi mereka itu boleh dibilang itu kalau diterapkan di zaman sekarang itu akan berbenturan gitu. Tapi saudara, itu mereka bisa tetap pegang, itulah kebenaran gitu. Itulah kuasa perkataan saudara. Itulah kata-kata. Makanya hoax pun kalau diberitakan berulang-ulang bisa seperti menjadi kebenaran. Itulah kekuatan berita, saudara. Dan sudah lama, saudara, orang-orang jahat memanfaatkan itu, saudara. Orang-orang licik memanfaatkan itu, gitu. Nah, disinilah, saudara, kita lihat bagaimana, saudara, kenapa ahli Taurat tidak bisa menerima pernyataan Yesus.
Kenapa orang Farisi? Selain bertentangan dengan perkataan Tuhan di zaman Taurat, gitu. Padahal Tuhan sudah menerangkan begini loh, saudara. Mereka itu ngotot bilang misalnya tentang sunat gitu. Tuhan bilang bukan loh, bukan di situ loh, bukan Musa loh. Abraham sudah melakukannya gitu. Padahal jauh sebelum Musa ada kan. Perpuluhan juga begitu, persepuluhan juga begitu. Sudah Abraham dulu sudah melakukannya, makanya Lewi nggak perlu lagi. Sebetulnya kalau kita lihat di situ, ketika Paulus menerangkan tentang itu, saudara, bagaimana Lewi sudah membayar persepuluhan ketika dia masih ada di buah pinggang bapak leluhurnya, gitu loh. Itu Abraham, gitu. Itu bisa dipakai sebagai satu kebenaran untuk menjawab pertanyaan. Mungkin sudah beredar juga, kenapa Lewi tidak membayar persepuluhan? Tuhan gak adil, nah, kira-kira begitu kan. Nah, jadi saudara, itulah perubahan. Dan mereka itu tetap tetap kekeh gitu. Dengan kepercayaan mereka. Itu karena apa, saudara? Itu kan karena itu adalah firman. Cuman mereka nggak siap ketika Tuhan datang dengan perkataan yang baru. Firman yang baru. Kira-kira Tuhan bilang begini waktu mau masuk ke zaman kasih karunia. Zamannya anugerah. Gini loh ya. Aku sudah lihat perjalanan kalian. Ini loh kenyataannya yang aku lihat dari kalian. Dia bilang gitu kepada orang Israel. Bahwa kalian tidak bisa melakukan Taurat itu. Gitu. Musa saja yang pertama menerima itu dan berhadapan muka dengan aku, dia gagal. Gitu loh. Oke ya. Sekarang lihat hatiku. Karena kalian gagal, kan kegagalan kalian juga itu sebetulnya bukan semata-mata karena kalian. Tapi itu karena pilihan Adam dari semula. Oke. Lalu dia mengatakan berikutnya, saudara. Tahu nggak? Sebetulnya semua itu karena aku. Aku ada di dalam semua gitu loh. Makanya kemarin kan ada pernyataan. Baik kamu jatuh atau teguh berdiri, itu bukan karena imanmu yang baik atau yang murni. Itu karena aku. Kan itu kan benar-benar saudara orang-orang yang kekeh dengan apa namanya ingin melakukan sesuatu gitu loh untuk Tuhan, itu akan bingung gitu loh. Masa sih begitu? Enggak lah, masa Tuhan? Makanya kan itu sekaligus menjawab pertanyaan. Kenapa Tuhan menempatkan di situ pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kan gitu kan? Kan orang kan menyalahkan Tuhan kan? Kenapa Tuhan gak melarang kenapa Tuhan tidak berbicara kepada Habel supaya dia tidak mau pergi diajak oleh Kain? Kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti itu kan. Kan kenapa darahnya Habel itu berteriak terus? Kenapa? Menuntut keadilan. Ya karena kenyataannya memang harus demikian. Karena apa? Karena memang Allah itu Allah yang adil. Jadi saudara,
Sisi Allah yang adil itu lagi bermanifestasi di dalam diri orang yang teraniaya, yang terbunuh. Makanya Tuhan memperkenalkan sisi yang lain dari dirinya, yaitu apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Tuhan mengucapkan itu, tahu nggak? Itu kenyataan, itu firman. Ketika ada orang yang melakukan itu, menerapkan firman itu, maka dia akan mendapatkan kenyataan Tuhan yang baru. Bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan gitu loh. Dia bukan sekedar yang adil. Taurat itu kan identik hampir dengan keadilan ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya banyak orang memanfaatkan itu. Agama-agama juga begitu gitu loh. Dan bayangan orang tentang upah yang akan diterima juga begitu. Makanya ada perumpamaan Tuhan mengatakan begini. Ada orang yang bekerja masuk jam 9 pagi, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 3, dan ada yang jam 5 sore. Ketika bagi upah, sama 1 dinar. Jadi mereka yang menganggap mereka itu rasanya sudah mati-matian gitu kan. Tapi kok upahnya 1 dinar gitu. Kok sama? Lalu Tuhan bilang apa? Lah, coba. Bukankah aku adil? Kita sepakat dengan perjanjian. Ingat loh perjanjiannya loh. Upahnya 1 hari loh. 1 dinar gitu loh. Kalau aku kasih upah yang jam 11 juga 1 dinar. Itu kan sukaku. Bahkan yang jam 5 1 dinar. Itu kan hakku. Itulah firman Tuhan yang kita dengar. Sama dengan kenapa kita mesti iri dengan keberhasilan orang lain. Kenapa itu diperhadapkan kepada kita, saudara? Kadang-kadang kita kan jadi begini. Kenapa sih orang itu sih sudah sungguh-sungguh, kenapa dia nggak bisa lihat? Kadang kita dalam hati kita bilang begitu. Udah, kamu nggak perlu urusin orang lain. Urusanmu itu ikut aku. Bayangkan seorang Asaf yang sangat tulus hatinya. Ketika dia melihat itu semua, dia itu benar-benar apa ya? Kepercayaan dia kepada Tuhan itu kayak mau luntur gitu loh. Masa sih aku yang sungguh-sungguh kayak gini? Tiap hari mendapatkan disiplin dari Tuhan gitu. Kok yang lain itu enggak, gemuk-gemuk mereka katanya. Orang fasik itu lihat jelas-jelas kok seperti itu gitu. Makanya dia masuk ke dalam, barulah dia lihat. Seperti orang bodoh aku di hadapanmu Tuhan. Seperti hewan dungu di hadapanmu katanya. Nah, jadi saudara, ketika semakin dalam kita mengikuti Tuhan gitu ya. Hal-hal yang ini, hal-hal yang dulu pemahaman kita firman Tuhan itu begini, sesuai dengan yang diberitakan kepada kita, dia beritakan hal yang baru. Tahu nggak tujuannya apa? Menjungkir balikkan pemahaman kita. Supaya pemahaman kita akan Allah itu berkembang. Ini loh aku ini pencipta. Bukankah aku bebas? Kenapa orang jahat dan orang baik sama-sama menikmati sinar matahari, gitu, menikmati hujan gitu. Kenapa di tempat lain, di sana orang kelaparan, sama kan di bangsa kita, coba lihat saudara.
Di daerah tertentu mereka harus antri panjang sekali. Lalu kenapa di tempat kita rasanya adem ayem, nggak pernah misalnya kayak di Batam lah gitu. Nggak terlalu seperti ini, tenang-tenang aja kayaknya. Harga-harga sudah pada naik kayaknya, kayak easy going aja. Kayaknya bisa lewat, kayaknya nggak ada gimana gitu. Saudara, sekarang saudara firman Tuhan itu makin meluas. Tahu nggak saudara? Begitu diucapkan di kita ini saudara. Tahu nggak? Itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika ada orang yang menerima, maka firman itu kayak penyusup. Dia masuk, dia kayak menyebar gitu loh. Karena firman itu roh gitu. Makanya saudara, kerajaan si jahat itu makin lama dia makin hancur gitu. Kehancurannya itu saudara, itu tidak diprediksi oleh mereka, tidak bisa diprediksi. Serangan yang sangat mematikan, nggak kelihatan, nggak terdeteksi oleh radar mereka. Kalau saudara lihat perang sekarang secara fisik ya, seperti itu loh saudara. Jadi mereka tidak tahu ada tangan Tuhan yang kuat. Atau kalau sekarang itu firman Tuhan itu saudara sedang masuk ke semua area. Dan Tuhan itu tetap di singgasananya, tetap di tahtanya. Yang roh itu ya. Yang kalau kita mau bayangkan itu satu gitu. Dia tetap aja santai gitu. Segala sesuatu itu bekerja sesuai dengan firman-Nya. Makanya dia itu dikatakan kayak tanpa emosi gitu. Musa menuliskan emosinya Allah. Kenapa dia bisa menuliskan emosinya Allah? Kenapa nabi-nabi bisa menuliskan emosinya Allah? Karena perasaan mereka pada waktu itu menceritakannya. Lalu mereka mengatakan itulah perasaan Allah. Makanya Elia bilang, panggillah dewa-dewa. Jangan-jangan dia lagi tidur, jangan-jangan dia ini gitu. Kan lelucon kan bagi mereka. Wah, mereka makin stres, saudara. Kalau sekarang ini kalau kita melihat orang yang tidak punya firman, yang tidak punya pengenalan akan firman, itu akan kacau. Justru kebalikan daripada Elia. Justru orang-orang apa namanya? Para nabi-nabi Baal itu justru yang mengejek. Dengan apa? Dengan berita-berita yang menakutkan. Makanya mereka itu tunduk kan. Ini pandemi ini. Harus gini. Lalu yang muncul apa? Si jahat itu menyuntikkan firman Tuhan. Apa itu? Tunduklah kepada pemerintah. Itu disuntikkan. Karena itu kan ada. Jadi karena ada itu saudara, itulah yang membuat orang-orang itu, para pemimpin-pemimpin gereja itu, bahkan dengan berani mereka mengatakan. Tapi tahu nggak di sisi lain, kita yang sedang dilatihnya tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, ini sebagai apa namanya ujian terhadap kita.
Kalau kita mau lolos, jangan pusing dengan pemaksaan mereka. Sekalipun yang maksa itu, yang meneror itu, dulu bersama-sama dengan kita. Sekalipun mereka pemimpin-pemimpin rohani yang besar. Semua mereka menyatakan firman Tuhan. Mereka menunjukkan buktinya. Tetapi bagi kita, apa firmannya? Kan sama kan di pihak juga orang yang terlalu radikal juga menolak. Kan sampai melarikan diri kan? Lalu dengan sekarang saudara ketika mereka melihat keadaan seperti Adam ayam, piye? Apa mereka terus mau menyembunyikan diri di sana? Apa mereka nggak menemukan saling apa namanya mereka itu pasti akan berantem juga di dalam tempat pengungsian itu? Pastilah. Memang mereka sudah kudus semua. Memang nggak ada yang malas. Memang nggak ada yang tukang ngerumpi ketika mereka harus masak bersama misalnya. Apa nggak terjadi pertengkaran? Pastilah. Oh mereka belum dimurnikan kok. Udah gerah lah. Dari situ kan belajar. Jadi dengan melihat semua keadaan itu di situ harusnya kita belajar semua. Apa yang kita alami sekarang? Apa yang sedang kita lihat? Ketika Tuhan bilang, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya langit saja, bukan hanya bumi atau kembali yang pokoknya nggak tahu ya. Tapi saudara, dua-dua, langit dan bumi. Tahu nggak pemikiran kita selama ini kan berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai bencana segala macam, selalu ke fisik kan, materi kan. Tapi tahu nggak, firman itu lebih ke roh sebetulnya. Perhatikan ya, ketika dia katakan semua ketika Tuhan datang pertama kali, itu kan digoncangkan. Digoncangkan orang-orang yang ada di zaman Taurat. Tergoncang sekali saudara. Karena firmannya baru. Coba saudara lihat perkataan-perkataan Tuhan. Itu baru semua. Padahal Yesus tanpa belajar. Jadi nggak ada satu ini bagi mereka. Nggak ada satu referensi. Bahkan ketika Tuhan bikin referensi dari Alkitab, dari Taurat, dari kitab nabi-nabi, itu nggak bisa mereka terima, saudara. Makanya kan ketika perempuan yang kedapatan berzina itu coba. Oh itu saudara satu keadaan yang menakjubkan ya. Bayangkan semua orang yang hebat dari yang besar sampai kecil itu bisa pulang dengan tertib gitu. Keren nggak itu saudara? Hanya dengan dia ya. Hanya dengan pernyataan. Coba sekarang. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, baik dia yang lempar duluan. Lalu apakah setiap kasus kita bisa buat seperti itu? Nggak bisa toh? Kan? Misalnya ada kasus lagi seperti itu, kedapatan lagi kayak gitu. Apakah bisa selalu seperti itu? Nggak bisa. Dan di dalam Alkitab hanya satu kisah itu diceritakan. Nggak ada kasus yang lain. Nah, disinilah saudara, manusia atau para hamba Tuhan sering membuat apa ya, Tuhan itu jadi sempit. Padahal Tuhan itu maha kuasa. Ini juga yang membuat kadang-kadang kita jadi sempit.
Kita mau batasin terus anak kita gitu. Kita mau jadi anak kita seperti yang kita katakan. Segala permasalahan yang diizinkan di depan mata kita, saudara. Segala sesuatu itu diizinkan oleh dia dalam berbagai macam bentuk. Dan ini menjadi satu pengalaman kita untuk melatih kita. Dan pada akhirnya kita menundukkan diri kita kepada dia. Lihat itu ya, kenyataan demi kenyataan. Oke, jadi saudara, setiap perkataan-perkataan yang kita dengarkan, apapun itu, dengerin aja gitu. Nah, jadi apa yang nasihat-nasihat dalam perkataan-perkataan itu, lakuin, jangan sambil lalu gitu. Makan gitu maksudnya. Dan cara makannya perhatikan katanya kan. Apalagi maksudnya ini. Saudara, saya berusaha terus mengulang-ulang gitu ya. Saya pun nggak tahu kok bisa juga menerangkan seperti itu. Berarti kan saya itu kan harus punya iman untuk mengatakan segala sesuatu. Saya kan harus yakin dulu kan, harus ada kayak roh keyakinan di dalam diri saya. Supaya saya bisa bicara. Kan gitu kan? Dan demi menolong saya, Tuhan sering nasihati saya secara pribadi. Kapan Tuhan menasihati kita? Kalau kita dalam keadaan tenang. Makanya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Satu ke kita, satu ke sini. Dua gitu. Kena ke kita. Dan disitulah Tuhan mengajari kita bagaimana sebetulnya Allah itu ketika berfirman. Bayangkan kita punya anak, kita mau bela siapa? Sama-sama anak kita kok, yang kita lahirkan. Ketika Tuhan justru fokus kepada orang-orang berdosa, mereka dia dicibirin kan? Wah, mana benar dia nabi, masa dia bergaul dengan orang-orang dengan pendosa. Kalau dikatakan pendosa itu saudara, pelacur loh saudara. Pemungut cukai. Pemungut cukai itu sangat dibenci saudara. Mungkin rumor-rumornya begini, tahu nggak kemarin itu si pemungut cukai udah tahu ibu tua nggak punya uang, gitu. Dipaksain loh. Gitu. Padahal nggak tahu itu rakyat kita kan. Dia terlihat berkhianat katanya. Sehingga image pemungut cukai itu sudah sangat jelek sekali. Padahal mereka pun adalah objek keselamatan dari Tuhan. Sama dengan para pelacur juga begitu. Jadi ketika Tuhan bersahabat dengan mereka, apalagi sudah ketika perempuan yang mencurahkan minyak itu, gitu kan. Itu kan minyak narwastu yang mahal itu. Iya, bisa saja hasil dari perzinahan dia. Taurat pada waktu itu ngeri sekali loh, saudara, mati loh. Tapi kenapa justru orang yang benar-benar menurut anggapan manusia pada waktu itu adalah orang yang paling kotor, tapi justru dia yang mengerti tentang perasaan Tuhan? Kok bisa?
Kenapa perempuan-perempuan yang datang ke makamnya Tuhan Yesus? Siapa yang sering duduk bersama dengan Tuhan? Murid-murid kan? Kenapa mereka lupa semua dengan perkataan Tuhan? Nggak percaya kan, terbukti gitu loh. Sangat down sekali mereka. Ketika Maria kasih kabar Tuhan sudah bangkit, Petrus itu di situ tersadar dia. Dia lari sekencang-kencangnya. Hanya untuk apa? Membuktikan kubur yang kosong. Kenapa mereka tergerak perempuan-perempuan itu? Apakah mereka lupa kalau ada batu yang digulingkan, batu besar? Saudara, pastilah perempuan-perempuan itu ketika Yesus dimasukkan ke sana, itu batu yang besar digulingkan. Mereka lihat. Tapi kenapa mereka pergi? Kenapa mereka itu tidak terpikir gitu? Aduh, tapi siapa nanti yang akan menggulingkan? Mereka hanya mengikuti gerakan yang di dalam kan. Saudara, ketika kita sering tenang di hadapan Tuhan, tenang gitu. Itu tujuannya kita duduk di kaki Tuhan maksudnya saudara. Makanya katakan bertobatlah. Gitu. Ayo semua stop gitu loh. Jadi ketika kita semua lagi sibuk di dalam dunianya gitu. Karena mau masuk kerajaan yang baru. Sekarang stop semua gitu kira-kira begitu. Sekarang pusat perhatianmu ini loh, dunia ini udah hancur nih gitu. Oke. Sekarang stop. Kamu sedang masuk ke zaman yang baru, yaitu zamannya firman. Sekarang masanya adalah kamu tidak bisa hidup tanpa firmanku. Hanya firman yang tidak berlalu, semua ini akan berlalu. Ide kita, kepintaran kita, gagasan kita, karunia-karunia kita, semua apapun akan berlalu kata Tuhan gitu loh. Jadi semua orang harus bertobat. Para pemimpin-pemimpin yang selama ini dengan karunia-Nya, dengan segala macam, dia bisa mengajar umat Tuhan. Sekarang kamu stop. Nah, gitu loh. Sudah cukup. Masa kerjamu sudah cukup. Kira-kira begitu. Gak harus dipanggil dengan kematian seperti nih, hamba Tuhan kan udah dipanggil nih kan. Akan dilanjutkan kepada anaknya kan. Bayangkan saudara, dari kesaksian anaknya itu, mereka benar-benar sampai begini. Ibu tidak akan kuat menghadapi ini. Kami anak-anak harus. Bayangkan saudara. Padahal saudara dari kesaksiannya saudara, si bapak ini saudara, yang meninggal ini, itu praktis gak ada mengalami penderitaan dalam kematiannya. Padahal sudah umur 90-an. Ternyata yang terbaru ini dibilang. Dan dikonfirmasi oleh dokter. Berarti kan kalau kita pikir harusnya kan kematian yang mulia gitu. Ya kalau ininya lah. Terus kenapa mesti nggak bisa lepas dari situ? Bukankah dia bilang dia bersama dengan Tuhan? Tetapi kenapa kok khawatir nggak bisa merelakannya? Karena apa? Karena hidup di alam yang lama. Padahal kan harusnya bersuka cita. Makanya kalau orang Batak itu saudara, kalau dia meninggal sudah umur berapa, sudah semua anaknya sudah pada menikah dan punya anak, berarti sudah punya cucu, saur matua katanya. Jadi di situ nggak ada lagi suruhnya nangis, itu udah pesta saudara. Dan itu dimanfaatkan oleh apa namanya para pemuka-pemuka adat biasanya. Pesta saudara. Itu bersuka cita.
Harusnya nggak bisa nangis lagi. Jadi kalau misalnya ada itu manortor gitu. Embasema katanya. Udah mereka keliling-keliling kayak kadang-kadang kayak kerasukan gitu. Karena sudah bersuka cita, sudah dimuliakan. Harusnya kan sudah banyak firman kan yang dia sudah punyai. Tapi kenapa lemah seperti itu? Toh, saudara, semua orang ada batas usianya. Sama dengan kita, nggak perlu kita nunggu mati lagi. Ngapain nunggu mati? Jadi ketika dikatakan bertobatlah, istilahnya begini, sudah, dunia ini sudah aku hukum. Kalau boleh dia mau katakan, anggap saja kamu sekarang sudah mati. Sekarang yang kamu hidupi, kehidupan yang kamu hidupi sekarang, kehidupan yang baru, kehidupan kebangkitan. Ngapain lagi kamu menyerahkan hidupmu kepada dunia ini? Ngapain lagi kamu khawatir? Kamu nggak makan, kamu nggak minum. Ngapain kamu khawatir? Coba kamu lihat nih sekarang orang-orang yang ini, yang dipanggil pulang ini. Sekarang ayo, bisa dia bawa nggak hartanya? Bisa dibawa nggak? Kan biasanya kan diceritakan tentang apa namanya pengalaman hidupnya. Luar biasa saudara, dia itu sudah kerja di rumah tangganya presiden di zamannya Soekarno. Pak Pendeta yang meninggal. Di zaman Soeharto juga. Dia orang penting dan dia sudah mengalami namanya ketika dia dipanggil Tuhan. Dia itu dari lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia melihat Tuhan, dia bisa berjalan. Dari situlah dia serahkan hidupnya. Ketika Tuhan katakan sekarang berhenti, saya yakin saudara, harusnya sebelumnya dia sudah mendengarkan perkataan itu. Udah banyak hal. Seperti yang dialami oleh guru kita. Tuhan sudah katakan berkali-kali kan, sudah berhenti mendoakan orang. Keluar terus dari mulutnya. Sudah keluar terus. Tapi apakah keputusan untuk mengambil supaya dia itu masuk ke dalam perhentian? Apakah dia ambil? Tidak toh. Karena ada apa? Ada ambisi dalam hatinya. Yang tidak, yang belum tercapai. Apa itu? Orang sering menghina dia. Dia ingin membuktikan kepada dunia. Ini loh pelayananku, lihat nih. Jadi begitu mulai besar waktu itu saudara. RTM. Saudara pada waktu itu kalau kita dengarkan kesaksiannya juga luar biasa. Dan itu saya yakin betul karena saya juga ngalami juga kok. Tiba-tiba saudara, Tom, dan panggil. Dari situ harusnya kita belajar. Apa yang mau kita kejar? Kalau kita bisa melakukannya semua, bukankah itu karena anugerah? Bukankah lebih baik saudara kita hati-hati terus? Bukankah kita setiap hari harus makan daripada perkataan-perkataannya? Karena saudara perkataannya itu, firmannya itu, itulah modal kita untuk berjalan. Itulah minyak kita. Itu maksudnya saudara. Untuk menjalankan kehidupan kita selanjutnya. Itulah terang kita. Jadi begitu orang masuk dalam kematian, mereka harus melewati itu namanya lembah bayang-bayang maut. Kalau mereka tetap dalam pikiran mereka bahwa Tuhan belum datang,
Maka ketika di alam roh pun, saudara, itu mereka harus merenung, saudara. Dan ketika kita ini, saudara, mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Kalau dulu waktu selama mereka hidup itu, saudara, mereka itu sudah mulai mencari-cari tentang kehidupan yang akan datang. Maka mereka masih bisa ditembusi. Karena firman Tuhan itu begitu, misalnya saya katakan begini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba bahwa orang-orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup. Tahu nggak, saudara? Mereka di sana mulai begini, mulai teralihkan gitu loh. Tadinya mereka masih mencari, saudara, jati diri mereka. Makanya waktu yang lalu kan masih muncul beliau kan, ketika pertama kali kita ini kan, nah, yang melihat kan, apa dulu yang diucapkan oleh dia alami sendiri. Dia harus dengarkan perkataan dari Bu Rahel, nggak bisa lagi datang di sini, Pak. Dia mau bilang gini, iya ya, sekarang aku ngalami juga ya apa yang kukotbahkan dulu ya. Iya dong, dia ngalamin dong. Lalu dia akan mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini, saudara. Oh, dia akan dengan cepat, saudara. Kenapa? Karena kan itu sudah pernah ada di dalam dia. Cuman masalahnya sekarang, saudara, dia dalam hati begini, aduh, yang kemarin kenapa salah sih ya? Aku sih terlalu mau suka mendirikan ini gitu. Aku salah menerapkannya. Aduh, gitu. Tapi nggak ada gunanya lagi. Toh juga Tuhan sudah menentukan aku seperti ini. Ya nggak apa-apa lah. Ya sudah kelewati gitu loh. Tadinya sudah dia masih memohon, saudara, untuk ini gitu ya. Untuk berinkarnasi dalam diri murid-muridnya gitu. Kamu akan merusak rencanaku. Sudah, kamu sekarang juga bisa belajar di sini. Lalu, apakah dia bisa menikmati Tuhan? Oh, dia sudah. Tidak. Nggak gitu. Tuhan itu roh. Tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi sama seperti kita sekarang melihat Tuhan dalam kenyataan firman-Nya. Seperti itu juga mereka. Kalau saudara baca bukunya Rick Joyner, saudara akan bisa dengan jelas memahami. Jadi mereka itu sama seperti di awan gitu ya. Tiba-tiba keluar muncul si ini. Dari mana gitu. Pergi gitu kan. Entah dari mana muncul si ini gitu. Muncul Adam, muncul siapa. Terus muncul juga si Hikmat. Ternyata mereka pribadi-pribadi. Roh. Jadi sama seperti mereka. Jadi kalau sekarang kita duduk di kaki Tuhan, sampai kapanpun kita itu sebetulnya akan duduk di kaki Tuhan. Maksudnya gini loh. Bukan berarti Tuhan itu di hadapan kita lagi duduk. Tuhan itu roh gitu loh. Kenapa dikatakan kita duduk di kaki Tuhan? Karena kita ini ciptaan. Dia pencipta. Wajar dong. Dia yang lebih duluan. Tapi dari perkataan-perkataannya, bukankah dia mengatakan, duduklah di sebelah kananku.
Kan firman itu juga yang membawa kita naik. Naiklah kemari. Kan dia bawa kita naik kan. Bahkan firmannya mengatakan di pangkuan Abraham. Kita dibawa di pangkuan Abraham. Karena dia bapak orang beriman. Berarti Tuhan meninggikan Abraham toh. Dengan pernyataan itu kan. Itu firman. Sama dengan kita. Ketika Tuhan angkat kita. Karena kita sudah belajar rendah hati. Kita menerapkan firman-Nya. Saudara, menurut saudara apakah saya bisa ngomong seberani ini? Apakah saya tak takut salah? Apa saudara pikir saya nggak takut salah? Gitu. Apa saudara pikir saya enteng aja bicara gitu? Tidak. Namun saudara, firman-firmannya saya pegang. Oh, saya nggak bisa mati kok. Emang kalau kita sudah mati, kita sudah mati. Kalau dia katakan kita hidup, ya kita hidup. Emang kita bisa binasa? Oh, kita ini saudara adalah nafasnya Allah. Kita ini nafasnya Allah, kita ini dirinya. Dia firmankan itu semua. Cuman kita pegang enggak? Kita pegang enggak? Kita selama ini memegang kebohongan, saudara. Selama ini yang jadi bapak kita itu iblis. Raja pendusta. Tapi tahukah saudara, sekali lagi saudara, Tuhan di atas semuanya. Makanya iblis itu nggak bisa retire, nggak bisa pensiun. Kemarin saudara, anaknya itu bilang begini, sekarang papa sudah pensiun. Kadang-kadang dia bilang, pendeta ini sudah pensiun. Gitu. Kan di usia yang segitu yang sudah ini juga gitu ya. Dia sudah menjalankan ya kehidupan dengan anak cucu. Coba lihat sekarang. Para hamba Tuhan yang usianya udah lewat dari 70 gitu. Udah ke situ. Seandainya saudara bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang hidup dari Tuhan setiap hari. Tahu nggak? Mereka akan punya semangat anak muda terus. Wow, bukan harus pakai jeans terus ya. Bukan gitu maksudnya. Semangat hidupnya. Kalau kita berhenti bekerja, maka saudara, itu alam maut itu akan semakin menggerogoti kita. Makanya kita butuh hidup setiap hari. Jadi saudara dengan mengikuti kegerakan yang di dalam, pasti kita akan salah. Pasti kita akan mengalami namanya kesalahan. Gitu. Tetapi kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, kesalahan-kesalahan kita bisa menjadi pelajaran yang untuk kita renungkan. Kesombongan kita itu bisa diruntuhkan ketika kita diizinkan mengalami kesalahan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Duri dalam daging. Angkatlah duri dalam daging ini.
Terserah orang mau apa dia bilang duri dalam daging itu. Dosa apa yang sangat mengikat dia? Terserah orang mau bilang apa. Ketika dulu Pak guru kita dikejar-kejar katanya sama perempuan-perempuan gitu. Sampai sudah tua pun masih ada yang mau ngajak nikah dia gitu kan. Bagi dia itu di dalam daging. Makanya dia bilang Paulus itu dikejar-kejar juga oleh perempuan-perempuan. Saya pikir sih tidak. Ada yang lain. Kenapa sampai dia mengucapkan dia itu manusia yang paling hina? Saudara, untuk menghancurkan kesombongannya, ada satu dosa perilaku yang menurut dia sangat menjijikkan dilakukan oleh rasul yang hebat menurut orang. Dan dia sudah memohon sampai 3 kali dia memohon dengan sungguh-sungguh. Jawabannya apa? Cukuplah anugerahku bagi. Oh saudara, untuk bisa benar-benar menerima perkataan itu, benar-benar saudara, pemahaman dia yang lama harus diruntuhkan. Pengertian dia tentang kekudusan juga diruntuhkan. Di area mana saja saudara, kesombongan itu bisa muncul. Jadi dengan sekarang kita sudah melihat bagaimana kehidupan orang-orang kudus sebelum kita. Ternyata mereka juga menemukan, mendapati diri mereka tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup hanya oleh karena perkataan Tuhan. Rasanya saudara kadang-kadang kalau melihat perjalanan diri kita, kadang-kadang kan begini, sudahlah Tuhan, tidak masuk surga, nggak masuk neraka, sudahlah hilang saja. Kan sampai seperti itu saudara. Tapi kita nggak bisa hilang. Jadi sekarang apa? Sekarang renungkanlah apa yang saudara mau bawa untuk perjalanan kekekalan ini. Apa yang saudara bawa? Kan minyak katanya. Minyak itu apa? Gitu. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana membuktikan kalau kita punya minyak? Dan kalau kita sudah punya minyak, minyak itu untuk apa? Menyalakan pelita kita kan. Jadi banyak orang berpikir, oh kalau sudah dibawa masuk pesta, lalu selesailah. Tidak. Pesta itu bukan bayangan kita, oh makan enak gitu, nikmati surga. Bukan itu. Pestanya adalah kita menyatu dengan dia. Dan kita menyatu dengan dia karena firman-Nya. Saudara, Allah itu tidak terduga. Dalam, panjang, lebar, gimana saudara bisa? Sedangkan samudra itu saudara ketika kita masuk menyelam ke dalam, itu dibutuhkan saudara pelindung untuk tubuh kita. Untuk kita bisa menyelam. Kalau enggak kita meledak saudara. Sama dengan Tuhan seperti itu. Kita butuhkan perlindungan. Apa perlindungannya? Firman-Nya. Bayangkan saudara ketika misalnya saya bicara kepada saudara. Bukankah Tuhan memberikan dalam hati saya, sudah melatih. Saudara juga, bagi saudara juga seperti itu nantinya. Apakah saya tahu, apakah ketika saya menjalani kehidupan saya, Tuhan menunjukkan begini, ketika saya mencari pekerjaan, tidak dapat kerjaan, lalu begini.
Lalu Tuhan mengatur siapa yang akan jadi istri saya. Tuhan membuat semua. Saya bekerja, saya menjadi hamba Tuhan. Lalu saya keluar dari situ. Lalu begini, saya mulai pelayanan. Ketika mulai pelayanan, dengan setulus-tulusnya saya melayani. Ternyata tetap segitu. Ketika perjalanan terus, Tuhan tunjukkan kepada saya. Oke, lalu dengan sekarang, saudara. Saya bicara. Ketika dalam pikiran saya, bahwa Tuhan itu yang berbicara melalui mulut saya. Oke, coba. Apakah iblis tidak punya kesempatan untuk menipu saya? Punya dong. Banyak sekali kesempatan dia. Apakah dia nggak bisa menggoda saya supaya jadi saya sombong, mencari pujian dari manusia? Bisa kan? Lalu bagaimana caranya Tuhan? Supaya melindungi saya, tidak istilahnya dipuji oleh manusia. Tuhan memberikan nasihat-nasihat dan banyak sekali dari firman Tuhan itu nasihat-nasihat. Mungkin belum saya baca, tapi ketika saya dalam bersekutu pribadi, persis begitu saya buka, saudara, persis muncul perkataan itu. Persis, berkali-kali keadaan seperti itu. Berkali-kali. Dan rasanya kalau sudah muncul itu, saudara, rasanya malu sekali, saudara. Dan tahukah saudara, setelah itu saudara, perkataan apa berikutnya? Nggak bisa saya mundur. Seperti ada roh yang lain yang mengatakan di dalam diri saya, kamu nggak bisa mundur, nak. Karena bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Nah lo, kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah pilih. Kita ini ciptaan loh, saudara. Emang kita bisa bilang sama pencipta kita gitu loh. Kita yang diciptakan gitu. Kita bisa bilang sama dia, kok kamu pilih aku sih? Ibaratkanlah saudara kita ini benda mati gitu kan. Apa gitu? Dia pilih untuk diperbaiki gitu loh. Bisa kita ngomong, aku kan keras Tuhan. Aku kan ini banyak batu-batunya kan. Aku bisa kita ngomong kayak gitu. Bisa. Nggak bisa kan? Tapi karena kita itu hidup. Di hadapan dia semua hidup, saudara. Batu-batu sekalipun di hadapan dia hidup. Itu roh itu loh. Perkataan itu. Makanya dikatakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Yang kita lihat ini semua ini benda-benda mati ini, saudara. Tapi di hadapan Tuhan semuanya hidup. Orang-orang pintar mengatakan, oh kalian pakai alat-alat kami yang kuciptakan. Kamu sombong ya, mati lu sekarang. Udah, lewat. Semua hanya pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Iblis pun pelayan saja. Makanya kita diangkat. Bukan sekedar pelayan. Kita anak. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Allah. Itu Tuhan Yesus yang ngomong, saudara. Itu mesti patut kita percayai. Itu firman. Tetapi saudara, nggak perlu kita besar-besarkan pemahaman itu. Saudara, kebenaran-kebenaran inilah yang membuat saya bisa bicara terus gitu. Kalau saya dengarkan tipuan si jahat, nggak akan berani, saudara. Dan tahukah saudara, dia izinkan kita mungkin mundur gitu. Tapi kamu tahu nggak?
kamu akan mati. Coba sekarang aku izinkan kamu ngalami ini, ngalami ini, ngalami ini, berkat ini. Coba kamu lihat. Gimana tingkat ketergantunganmu sama Tuhan? Saudara, dengan keadaan-keadaan yang seperti itu, saudara, benar-benar saudara melakukan apapun gitu, selalu gitu. Karena apa? Sudah ngerti sekarang. Dan walaupun sudah ngerti, bukan berarti kita jadi bebas dari tipuan si jahat. Tidak. Karena tipuan si jahat juga dipakai oleh dia. Dipakai oleh Tuhan juga. Untuk membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah saudara yang sedang diajar kepada kita sekarang. Bukan masalah pengetahuan kita banyak, bukan. Jangan lagi menilai-nilai terhadap firman Tuhan. Jangan menilai-nilai. Jangan banding-bandingkan dengan perkataan yang lama. Milikilah hati yang tulus. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah pikiranmu. Persembahkanlah gagasanmu. Persembahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia. Dia yang akan menyelamatkan kita. Karena semua dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Itulah yang membuat saudara berani menjalani kehidupan ke depan. Apa yang saudara dengar selama ini? Pegang. Itulah minyak saudara. Kita sedang mengumpulkan minyak sambil kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, menurut Tuhan nih, sudah selesai. Ketika dia katakan pekerjaannya dikatakan tinggal dikit lagi. Itu demi kita. Jadi bagi Tuhan, bayangkan 30 tahun yang lalu rasanya sudah hampir 1 tahun lagi mereka akan mengalami semua. 30 tahun berlalu, apa yang terjadi? Kita masih melihat semuanya. Sama dengan kita sekarang. Setelah kita lewat dari fase, kita nggak tahu setelah lewat kita dari fase 1335. Tapi dari sekarang, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, saudara. Hal-hal yang kecil mungkin. Tapi Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini loh keadaannya. Begitu ya. Bahkan sebelum kita mencapai 1335. Rasanya dalam hati kita sudah mencicipi. Biar kiranya saudara kita makin hari makin bersemangat ya melanjutkan hidup kita. Pandanglah Tuhan setiap hari, maka engkau akan melupakan usiamu. Usia 70, 80 terlalu sedikit. Kadang-kadang kita melihat diri kita. Kadang-kadang kalau saya melihat, kadang-kadang kerja sedikit, saudara. Di belakang kemarin ada nih. Itu rasanya gitu sudah ngos-ngosan, saudara. Rasanya itu hampir kayak kehilangan nafas gitu. Apalagi panas terik gitu ya. Seperti rumput, potong-potong rumput itu. Aduh, dengan panas terik gitu ya. Tapi saya lihat semua keringat keluar dari kulit saya gitu, tangan semua gitu. Wah, ganti baju sampai 2 gitu ya. Kalau kita lihat fisik kita, rasanya mungkin lemah. Tapi tahukah saudara, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Jadi bukan masalah, oh kita ukur tes di dokter gitu, oh kesehatan kita sekian gitu. Bohong. Coba lihat sekarang saudara.
Ada yang bilang kayak gini. Dokter semakin banyak kok penyakit semakin banyak katanya. Iya kok. Udah jadi bisnis kok. Jadi sudahlah. Lebih baik mempercayai Tuhan. Tuhanlah sumber hidup kita. Tuhanlah nafas kita. Mereka bisa mengatakan ini segala macam, saudara. Bohong. Dulu saya hampir mati kok. Gak mati-mati kok. Hidup juga. Saudara, hidup kita sekarang bukan dengan hidup kita secara fisik ini. Hidup kita adalah Kristus. Amin, saudara. Perkataan-perkataannya itulah hidup kita. Rasanya, saudara, bertambah usia kita, saudara, bukan kita makin tua, tapi kita makin berlimpah-limpah. Coba lihat ayat-ayat dalam Alkitab itu, saudara. Harusnya itulah hidup kita. Berlimpah-limpah dengan perkataan-perkataan Tuhan. Semangat kita. Daya ingat kita. Daya cipta kita. Wow, itu makin berlimpah. Baik, saudara, puji Tuhan. Membahas satu topik, saudara ya. Kiranya saudara, apa yang kita bicarakan hari ini, saudara, ambil hidupnya, saudara. Mengalir dalam hidup saudara. Itu yang membuat kita bisa bergantung sepenuhnya dalam setiap perkataannya. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami sudah mendapatkan perkataan-perkataan-Mu. Engkau sudah menghidupkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau menyegarkan kami. Oh, terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Hanya karena perkataan-perkataan-Mu saja kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh tinggal dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur kalau kami boleh melakukan segala hal apapun yang kami lakukan hari ini. Terpujilah Tuhan untuk semuanya. Kami memuliakan Engkau dalam segala hal. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.